Kembali. Dan saudara, untuk mengetahui terkait dengan rapat yang terjadi pada DPR hari ini, kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Muhammad Sarmuji dari fraksi Partai Golkar. Selamat pagi Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, halo, selamat pagi, selamat pagi. Oke. Pak Sarmuji, bagaimana dengan situasi DPR hari ini? Sudah ada rapat, lebih normal, lebih seperti biasanya yang terjadi pada kegiatan yang terjadi di DPR pada hari ini. Ada imbauan khusus kah Pak untuk anggota DPR hari ini yang melaksanakan kegiatan? Ya, pertama sebenarnya selama 2 hari ini saya berada di DPR ya. Jadi beberapa komisi sebenarnya sudah melakukan rapat-rapat seperti Komisi 1, 2 hari ini sudah melangsungkan rapat bersama dengan Menhan, lalu kemarin bersama dengan Kementerian Komdiji sudah melakukan rapat. Aktivitas anggota DPR RI berlangsung berangsur-angsur juga berjalan normal. Hampir keseluruhan komisi hari ini semuanya sudah rapat, kecuali memang yang jadwalnya ditetapkan bukan hari ini, itu semuanya sudah rapat ya. Komisi 6 sendiri hari ini rapat internal saja. Rapat-rapat dengan kementerian memang dijadwalkan hari Senin, tetapi nyaris semua komisi seperti tadi dilaporkan oleh reporter dari Kompas TV, suasana relatif berjalan dengan normal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang membuat situasi ini pulih kembali. Terima kasih juga kepada seluruh aparat keamanan yang juga sudah menjaga kondusivitas baik di gedung DPR maupun di tempat-tempat lain. Hari-hari ini saya melihat masyarakat Indonesia sudah menyatakan tidak akan terprovokasi karena kerusakan-kerusakan kemarin, kekacauan kemarin, saya yakin bukan disebabkan oleh masyarakat biasa, tetapi memang ada orang-orang yang ingin mengacaukan suasana. Tetapi unjuk rasa yang berjalan tertib, menyampaikan aspirasinya, insya Allah aspirasinya akan kita tangkap dengan baik. Ya, oke. Pak Sarmuji, kemarin Presiden juga sudah mengatakan bahwa meminta kepada anggota DPR untuk bisa lebih terbuka dengan masyarakat yang ingin, terutama untuk menyampaikan pesan ataupun aspirasi. Apakah memang sudah ada imbauan seperti itu kepada anggota DPR dari pimpinan? Pimpinan sudah memberi arahan pada kita semua untuk lebih aktif ya menjemput aspirasi masyarakat. Bahkan sebenarnya di DPR periode ini sudah ada juga badan khusus untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk badan aspirasi masyarakat. Tetapi memang yang harus kita perbaiki, jujur saja yang harus kita perbaiki ini jiwanya, rohnya. Jadi bukan hanya dalam bentuk pembuatan badan spesifik, ada badan tertentu, tetapi memang kita introspeksi, kita memperbaiki jiwa kita bahwa ke depan, hari-hari ke depan akan diisi dengan jiwa yang penuh keterbukaan dan transparansi. Memang kenapa Pak Sarmuji jiwanya selama ini? Apakah jiwa yang lebih tertutup atau gimana sebenarnya? Enggak, kan ada koreksi ya. Pasti kita ingin semuanya berjalan lebih baik. Kalau nggak ada apa-apa tentu tidak ada demonstrasi yang menyampaikan aspirasinya. Karena ada sesuatu, ini pasti ada sesuatu dan kita mesti sadar bahwa sesuatu itu harus kita perbaiki. Oke, Pak, bagaimana juga dengan mungkin saja kita melihat terkait dengan komunikasi eksternal dari DPR sendiri untuk ke media massa ataupun yang disampaikan ke masyarakat. Apakah sudah ada imbauan juga agar mungkin lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu atau mungkin pemilihan kata atau diksi yang lebih ya pada akhirnya tidak menyinggung mungkin untuk masyarakat atau bagaimana? Pasti. Kalau di Golkar sendiri kan Ketua fraksi sudah melakukan himbauan, bahkan bukan hanya di tingkat DPR RI, tapi sebagai sekjen saya juga melakukan himbauan kepada seluruh DPRD provinsi dan kabupaten kota, juga termasuk DPR RI, untuk bisa menangkap aspirasi masyarakat dengan tepat, untuk meningkatkan kepekaan dan atensi kepada problem-problem masyarakat. Oke. Pak, sampai saat ini
apakah memang yang di dalam DPR sendiri dilakukan sesuai dengan apa yang sudah terbiasa, dalam arti tata tertibnya atau protap pengamanannya, protap kegiatannya pun dilakukan seperti sebelumnya, atau memang hari ini lebih khusus sebenarnya walaupun sudah ada komisi yang ikut rapat, dalam arti lebih mungkin menyesuaikan dengan kondisi di luar yang mungkin masih ya kita lihat masih mungkin ada demonstrasi dan segala macam. Ya 2 hari ini sebenarnya penjagaan berjalan seperti biasa, PAMDAL seperti biasanya, hanya saja PAMDAL untuk menghindari sesuatu yang mungkin saja kita nggak perkirakan, ya pakaiannya pakaian sipil saja. Ya. Tapi pengamanannya berlangsung dengan biasa, hanya memang masih ada aparat yang berjaga-jaga di luar gedung DPR. Oke, oke. Pak, ini tadi Anda sedikit menyinggung soal apa yang disampaikan masing-masing partai, terutama dari partai Anda bernaung, Partai Golkar. Dari Partai Golkar sendiri, bagaimana melihat apa yang kondisi yang terjadi beberapa belakangan ini? Apakah memang dari Partai Golkar menyadari bahwa perlu ada reformasi internal di dalam partai sendiri untuk nantinya siapapun yang menjadi pejabat publik itu bisa menjadi seorang pejabat publik yang paripurna sebenarnya, dalam arti komunikasinya bagus ataupun juga bertindaknya kepada masyarakatnya juga lebih diterima, atau bagaimana Pak? Ya kami sudah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di internal Golkar kami sudah melakukan seruan ya. Ya. Seruan untuk DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota untuk tidak berjarak terlalu lebar dengan masyarakat, Ya. untuk menjadikan ukuran kepatutan diri dalam bertindak, bersikap, berkata, bahkan berpenampilan. Kita boleh kaya ya, karena kaya ini sesuatu yang hak asasi. Ya. Tetapi begitu kita menjadi anggota DPR dan itu adalah wakil rakyat, tentu kita tidak bisa bebas lagi untuk seperti orang biasa, seperti orang kaya biasa, atau seperti masyarakat biasa yang memiliki privilege. Ya itu saja yang harus kita tekankan pada teman-teman. Ya ini memang membiasakan sesuatu yang kadang tidak biasa, ini sesuatu sekali, ini berbeda sekali. Misalkan begini, anggota DPR RI dari Golkar rata-rata kan banyak yang dari pengusaha, tentu selama ini kaya, tentu selama ini tampil dengan tampilan sebagai orang kaya. Tetapi begitu menjadi anggota DPR RI, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita harus mengukur kepatutan diri kita, karena ada masyarakat yang kita wakili itu, masyarakat yang kadang-kadang banyak yang kurang beruntung. Kalau itu merasa tersinggung, itu bisa berbahaya. Ya, adaptasinya harus lebih ini lagi ya Pak ya, lebih cair lagi, apalagi terutama dengan masyarakat ya Pak ya. Ya, Pak, bagaimana mendakapi juga, kita masuk lebih spesifik terkait dengan Pak Adis Kadir kemarin yang juga nonaktif. Sebenarnya dari Golkar sendiri mau memahami nonaktif ini sebagai apa? Apakah mungkin saja Pak, saya to the point saja, apakah mungkin akan PAW atau bagaimana dari Golkar sendiri Pak? Jadi ini sebenarnya respon dari himbauan dari MKD. MKD meminta kepada partai politik untuk menonaktifkan anggota yang dinilai kemarin ya mungkin agak kurang memiliki sensitivitas lah, taruhlah ada kesalahan-kesalahan misalnya. Tapi khusus Pak Adis sebenarnya dia salah berucap, salah data, atau ya sebenarnya kalau diukur benar begitu kategorinya masih bisa diperdebatkan. Tapi apapun kita sudah merespon itu dengan baik, dan itu adalah rekomendasi dari Majelis Kehormatan Dewan. Dan sebenarnya kalau ditanyakan lebih lanjut, apakah hak-haknya itu akan sama dengan yang aktif, tentu saja berbeda. Kalau hak-haknya sama kan malah rugi kita. Orang dinonaktifkan tetapi hak-haknya sama kan pasti rugi. Ada konsekuensi logis dari setiap status anggota dewan. Seandainya ada pertanyaan lanjutan, seandainya belum ada rujukannya, ya rujukannya bisa saja MKD membuat satu keputusan yang bisa mengikat Sekretariat Jenderal untuk bisa menjadi pedoman bagi pemberlakuan atau tidak diberlakukannya hak-hak
keuangan yang bersangkutan. Ya. Pak, sorry, lebih spesifik karena mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu ya. Terkait dengan hak yang diterima oleh yang nonaktif ini, kan tadi dibilang berbeda Pak. Apa saja hak yang masih diterima oleh mereka yang nonaktif? Ya, nanti MKD yang akan memutuskan, Ya. tapi konsekuensi logisnya, tunjangan-tunjangan itu pasti nggak dapatkan sama sekali, karena mereka kan mereka kan dibebas tugaskan dari kewajiban menjadi anggota DPR. Otomatis kalau tugasnya saja dibebas tugaskan, Ya. pasti hak-haknya juga Ya. bisa dihilangkan. Dilanggar. Apakah memang sebenarnya nonaktif ini sama dengan PAW Pak nantinya akan tujuannya ke situ atau bagaimana Pak? Nanti MKD yang akan membahas lebih lanjut. Oh berarti dari MKD Pak ya, maksudnya keputusan itu bukan dari partai lagi tapi sudah masuk ke Majelis Kehormatan Dewan Pak? Ya, karena MKD lah yang pertama meminta kepada partai politik untuk menonaktifkan anggota-anggota dewan yang disebutkan itu. Oke, Pak terakhir sebelum katanya Pak Sarmuji mau ikut rapat lagi nih, jadi saya ingin terakhir seperti imbauan tidak hanya ke Partai Golkar tapi juga mungkin kepada anggota DPR pun juga bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa apa yang menjadi tempat DPR saat ini menjadi rumah bersama untuk bisa berdialog, memberikan diskusi, memberikan aspirasi untuk bisa didengarkan oleh wakil rakyat. Ya, kalau himbauan nanti biar pimpinan lah, kalau himbauan secara keseluruhan. Kami lorong kami itu, koridor kami itu fraksi Partai Golkar, dan kami sudah menghimbau secara tertulis, secara per telepon sudah kami himbau semuanya. Kita pastikan kita sudah berikan arahan menghadapi situasi saat ini dan situasi-situasi ke depan. Dan memang untuk bisa terus berdialog terus dengan masyarakat ya Pak. Terima kasih. Terima kasih anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Sarmuji dari fraksi Partai Golkar atas apa yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak sudah terbuka bersama kita di tengah ya kita lihat situasi kondisi yang saat ini beberapa hari terjadi. Terima kasih sekali lagi Pak dan kita harapkan apa yang menjadi mimpi bersama bahwa DPR menjadi tempat dialog bersama, diskusi, aspirasi bisa diterima dengan baik.